yang kemarin. Mungkin terkait dengan MHC-nya atau Microsoft Teams-nya. Karena peserta di Microsoft Teams itu di kelas saya cek masih banyak yang belum masuk di kelas. Jadi mungkin belum tahu tugasnya apa-apa saja. Ya, nanti silakan masuk ke kelas, nanti dilihat ada penugasan di situ. Itu buat itu tugasnya masing-masing, bukan tugas kelompok. Jadi masing-masing orang yang punya akun wajib melaksanakan tugas itu. Baru bisa dinyatakan lulus. Jadi kita buat tim lagi berarti ya, Pak? Ya, buat tim. Nanti Tim. namanya training 365 terus nama yang bersangkutan. Pak, saya diundang sebagai siswa. Siswa, oh gitu ya. Jadi supaya tahu, supaya saya bisa cek kelasnya. Betul. Kita tunggu sampai jam 13:15. Kalau tidak ada kita mulai webinarnya ya. Siap. Di PS hujan ya Pak? Tadi sih hujan Pak. Sekarang udah berhenti dah. Di lokal kayaknya. Lokal. Belum hujan ya? Kalau di dalam rumah. Febri. Ya. Berapa orang dari situ? 3 orang. Surveinya udah diisi belum? Biar Pak Gun senang. Itu nilai rapor Pakai HP saya aja. Bapak Ibu. Surveinya pakai HP juga Pakai HP. Enggak, gampang nanti tunggu selesai lah surveinya itu. Nanti survei kedua juga ada nanti. Jadi tim code, webinar kedua, terus ada survei untuk pertemuan kedua. Nanti kan dikirim ke Pak Gun kan Pak? Lewat tim itu kan? Ya, di form. Itu bukan ke saya ngirimnya Pak. Itu langsung ke master trainer nanti kirimnya. Ah ya. Dan segala sertifikatnya itu ya? Sertifikatnya itu dikirim ke kelas tim itu. Iya. Itu. Tim. Itu maksudnya. Nah, kalau itu nanti saya yang koreksi. Jadi sertifikatnya cuma 1 dari sekian belas itu nanti hanya 1 yang sesuai dengan contoh yang dari tim. Itu diselesaikan semua kah Pak? 13-nya wajib diselesaikan supaya poinnya cukup. Kalau enggak diselesaikan nanti poinnya enggak cukup. Makanya dibantu dengan supaya poinnya nambah. Sayang kalau dari code-nya enggak digunakan. Bro, punya saya sertifikatnya enggak bisa dibuka, Bro. Itu redeem code-nya itu kalau redeem code baru redeem code dia tulisannya custom training. Jadi kalau belum menyelesaikan learning pad-nya memang belum ada badge-nya. Makanya nanti harus diselesaikan badge-nya ikut learning pad-nya sampai selesai ya yang 13 itu. Oh, harus sampai 13-nya. Aku baru 7. Muncul. Oke. Kalau baru 7 itu juga lihat di transkripnya nanti kalau udah muncul badge-nya berarti udah selesai yang 7. Berarti yang sisanya. Oh iya. Dicek aja nanti di transkrip. Nanti kalau udah selesai semua baru transkripnya di-download, kirim di kelas tim. Oke. Sama benar mereka nih. Jadi dicek tadi sama master trainer dari 1.393 orang peserta di Kalimantan Barat baru 600-an, belum setengah yang udah redeem code kemarin. Woi, lumayan lah. Sayang juga Miss, karena dia ada batas waktu, limit waktunya. Jadi kalau enggak nambah, jadi sayang juga poinnya kan. Betul juga sih. Yang paling yang baru.
Kelas 2 Gunawan. Sama mereka ya? Oke, 2 menit lagi kita mulai. Kita mulainya bahas, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan tentang Microsoft Teams, kita langsung lanjut ke Microsoft Form. Mungkin nanti bisa lewat Pak Gun lagi. Oke, di WA Group aja ya, Iya. timnya ya. Berarti kita WA langsung ke Group ya. Microsoft Form aja hari ini ya. Oke. Oke, kita mulai mungkin ya. Oke, teman-teman semua, mohon maaf, mungkin fitur kameranya bisa dimatikan dulu supaya bisa saya share screen tentang Microsoft Form. Kemudian mikrofonnya juga mohon disenyapkan supaya kita bisa fokus dengan materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman peserta training Microsoft Office 365 angkatan 2020. Jadi hari ini kita melanjutkan webinar kita yang kedua. Sesuai dengan jadwalnya, pada hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Form. Apa itu Microsoft Form? Microsoft Form ini seperti formulir yang di dalamnya memuat ada 2 bagian yang bisa digunakan, yaitu ada untuk formulir secara umum dan juga bisa kita membuat kuis melalui Microsoft Form ini. Jadi tampilannya kalau Bapak Ibu sekalian buka, itu ada di alamat webnya, itu ada di form.office.com. Jadi setelah dibuka, Bapak Ibu akan langsung menuju ke Microsoft Form-nya. Jangan lupa sign in menggunakan akun guru inovatifnya. Jadi pada hari ini sesuai dengan tagihan tugasnya yang sudah saya bagikan di kelas tim. Tugasnya itu adalah para peserta membuat 2 form. Form yang pertama yaitu untuk formulir PPDB 2020. Anggap saja kita membuat PPDB online. Buatnya nggak usah yang terlalu rumit-rumit, ambillah yang dasar-dasarnya saja. Kemudian yang kedua yaitu membuat kuis. Nanti kita akan belajar membuat kuis dengan optionnya pilihan ganda. Jadi bentuknya pilihan ganda, kita buat belajar untuk membuat sebuah kuis dengan pilihan ganda atau multiple choice. Jadi saya langsung saja ke materi. Jadi pada tampilan yang sudah saya bagikan itu kita sudah masuk di dalam Microsoft Form. Ini adalah Microsoft Form yang sudah saya buat. Jadi ada historinya, karena saya juga sama seperti Bapak Ibu sekarang melaksanakan pelatihan sebelumnya. Jadi saya juga sudah buat formulir dan juga kuis. Kalau bisa nanti disamakan kuis yang diambil disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 1, silakan ambil materinya yang ada di kelas 1. Bapak Ibu mengajar di kelas 4, silakan ambil materinya juga di kelas 4. Jadi materinya nggak usah diubah-ubah, ambil saja salah satu materi yang ada di kelas yang Bapak Ibu ampu sekarang. Kemudian materinya juga nanti hari berikutnya, besok itu kita akan membahas tentang
Microsoft Sway. Microsoft Sway itu juga nanti kurang lebih membuat seperti tampilan presentasi pada umumnya, tapi nanti akan kita hias, kita akan buat desainnya sedemikian rupa sesuai dengan tampilan yang ada di dalam Microsoft Sway. Materinya juga sama, kalau bisa disamakan. Contohnya saya ambil hewan di sekitarku. Jadi nanti materi Sway-nya juga sama, disamakan, jadi memudahkan kita untuk mendapatkan paling tidak salah satu media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di waktu yang akan datang, karena ini kan belum masuk. Jadi nanti pada saat kita masuk di kelas, kita sudah paling tidak punya satu media, satu topik, satu pembelajaran, paling tidak minimal itu yang sudah bisa kita gunakan. Langsung saja kita masuk di pilihan. Jadi tampilannya itu ada 2, kita bisa memilih. Kalau kita ingin buat formulir untuk penerimaan peserta didik baru, kita pilih yang new form. Tampilannya mirip seperti Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lazim menggunakan Google Form, ini sama persis seperti Google Form. Bedanya ini adalah hasil dari Microsoft. Jadi mirip sama seperti formulir online layaknya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Jadi pada tampilan awalnya kita langsung buat judul formnya apa. Misalkan di sini kita buatnya formulir pendaftaran. Kemudian di bawahnya akan tertulis deskripsi. Mungkin ini silakan Bapak Ibu olah sesuai dengan kata dan kalimat yang diinginkan. Formulir ini digunakan untuk siswa daftar, misalkan. Kemudian sebelum kita masuk, tampilan di depan atau tampilan home-nya ini di bagian heading-nya bisa kita ubah dengan cara memberikan sedikit template. Jadi pada bagian pojok kanannya itu ada gambar, itu bisa kita selipkan di situ. Mungkin kita mau memberikan template-nya. Tinggal kita pilih tema. Misalkan temanya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalkan temanya yang ini. Nanti temanya di belakang template-nya itu akan otomatis berubah sesuai dengan yang sudah kita pilih. Oke. Kemudian kalau sudah selesai di tahapan ini, selanjutnya kita akan memulai membuatnya. Kita akan memulai membuat tampilan awalnya seperti apa yang akan kita mau. Kita ambil contoh, misalkan formnya kita ambil yang sudah jadi ya, biar supaya mudah ya. Nih, supaya mudah melihat contohnya, kita ambil yang jadi. Jadi yang pertama itu contohnya seperti ini. Jadi di awal kita buat mungkin seperti syarat atau ketentuan persyaratan untuk masuk. Ini kebetulan saya unit kerjanya di SD 7 Sintang. Jadi saya buat seakan-akan ini digunakan untuk PPDB yang sedang dilaksanakan sekarang. Jadi section pertama atau sesi pertamanya kita buat tentang persyaratan dan ketentuannya. Itu kita pilih, kalau kita mau pilih kita sambil bentar.
Jadi setelah kita pilih seksi pertamanya, kita masukkan kalimat-kalimat yang ada di sini. Kalau memang sudah punya, mungkin pernah sebelumnya punya di Microsoft Word atau di Microsoft Excel, bisa dikopikan ke kalau Word mungkin bisa dikopikan, kalau Excel mungkin agak susah kopas ke formnya. Tapi kalau di Microsoft Word bisa langsung kita kopikan, jadi tidak perlu mengetik dari awal. Mungkin udah punya gambaran tentang banner, tentang persyaratan dan ketentuan PPDB misalkan, seperti itu. Nah, jadi sambil kita buat, jadi tadi pilihannya untuk membuat seksi yang seperti yang ditampilkan di atas, yang sudah selesai, itu pilihannya ambil yang teks. Ambil saja yang teks, karena untuk membuat kalimat awal. Kemudian bisa dibuat add di pojok kiri bawah itu ada tanda titik 3. Pada saat kita membuat ini, kita bisa membuatnya dengan cara ini, kita buat add bridging. Add bridging ini artinya tampilan Microsoft Form-nya itu langsung ke pilihan berikutnya. Kalau memang ini tidak perlu diisi. Tapi kalau mau ditambahkan pilihan, tergantung daripada Bapak Ibu mendesain formulirnya nanti seperti apa. Nah, jadi kalau ini perlu jawabannya yang panjang, tinggal diklik. Kemudian require ini adalah wajib diisi. Ini adalah pilihan untuk peserta itu mengisi di sini, jadi wajib. Jadi kalau kita sudah pilih require, dia tidak bisa melanjutkan ke pengiriman kalau dia belum menyelesaikan pengisian pada form yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti form yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian di seksi kedua itu kita buat tentang data peserta didik. Data peserta didik yang akan masuk ke mendaftar ke sekolah kita. Nah, jadi kita bisa mulai di sini, misalkan nama lengkap. Jadi kita bisa buatnya, atau kita bisa buat subtitle dulu. Jadi enter subtitle ini bisa digunakan kalau kita mau memberikan keterangan lagi di bawah pertanyaan kita. Misalkan ini nama lengkap. Kemudian kalau sudah, jawabannya nama lengkapnya sudah, kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nama yang berikutnya ini kita pilih bagian salin, supaya kita tidak perlu lagi memilih pilihan di bawah. Jadi sudah otomatis mengikuti pilihan yang sudah kita buat sebelumnya di atas. Kemudian setelah nama mungkin kita isi dengan data-data yang diperlukan. Jadi saya ambil contoh. Ini form yang sudah jadi, bisa Bapak Ibu lihat pada kelas tim, sudah saya buat linknya di situ. Jadi kalau mau lihat contoh seperti yang saya buat seperti ini, silakan Bapak Ibu berkreasi masing-masing. Ini seperti contoh, mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah memiliki format untuk pendaftaran murid barunya. Jadi silakan diambil, silakan dilihat, silakan ditiru. Kalau mau lihat punya saya versi yang saya buat, silakan juga. Itu ada di kelas tim.
silakan Bapak Ibu lihat sesuai dengan, jadi ada banyak pilihan yang bisa dimasukkan di dalam situ. Jadi kemudian yang berikutnya, kalau kita mau membedakan, misalkan kita ingin membuat, kalau tadi nama lengkapnya sudah, sekarang kita membuat misalkan ada pilihannya. Misalkan ada pilihan, misalkan seperti agama, misalkan agamanya kita bisa membuatnya agama dipilih Islam, kemudian Kristen, kemudian ditambah add option, ini untuk menambah optionnya sebanyak mana kita menginginkan option. Kemudian ada kemudian ada Hindu, kemudian ada Buddha, kemudian ada Konghucu. Ya. Jadi nanti pada saat siswa membuka format Microsoft Form ini, dia akan memilih salah satu. Jadi dia akan memilih salah satu pilihannya. Bisa juga kita membuatnya dengan, misalkan ini bukan agama, misalkan apa pilihannya ada, misalkan bisa memilih lebih daripada satu pilihan. Bapak Ibu bisa memilih bagian ini, multiple answer. Jadi dia bisa lebih daripada satu pilihan. Jadi misalkan dia, misalkan ini bukan agama, jadi dia nanti bisa memilih lebih daripada satu. Tapi kalau ini diisi menggunakan satu pilihan, hanya satu pilihan, silakan Bapak Ibu cukup matikan multiple answer-nya, cukup pilihannya seperti yang saya buat seperti sekarang. Kemudian bisa juga misalkan kita ingin mengetahui alasannya. Mungkin form yang kita buat, kita ingin mengetahui alasan. Mungkin ada pilihan lainnya. Jadi tinggal kita klik other option. Mungkin dia punya agama yang berbeda lagi, mungkin sudah diakui oleh negara, misalkan seperti itu. Dia bisa mengisinya di situ karena pilihannya tidak ada kita ketikkan di dalam form yang sudah kita buat. Jadi untuk mengeceknya, untuk melihat sejauh mana hasil yang sudah kita buat, kita bisa klik pada bagian atas itu view. Jadi nanti akan tampilan form yang sudah kita buat itu akan kelihatan seperti apa. Kemudian yang berikutnya tanggal lahir. Kita bisa membuat misalkan tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa buat, add new, kemudian date. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya seperti apa? Jadi bisa kita pilih di sini. Ini sudah otomatis akan menampilkan tampilan seperti kalender. Formatnya adalah bulan duluan, kemudian hari, kemudian tahun. Nah, ini input karena dia menyesuaikan dengan format internasional. Jadi bulan duluan, hari baru tahun lahir. Jadi dia tidak perlu mengetikkan, dia bisa memilih nanti. Jadi pada saat tampilan ini dikirim, siswa itu bisa memilih dengan cara mengklik tampilan ikon kalendernya, maka dia bisa memilih kapan dia tanggal lahir yang ingin dia masukkan di situ. Mungkin seperti itu. Kalau sudah, ini artinya sudah selesai. Kita bisa lihat contohnya, mungkin contoh formulir. Ya seperti inilah contohnya. Ini yang saya buat tadi. Jadi dia hanya bisa satu, tidak bisa lebih daripada satu pilihan. Kemudian ada pilihan lainnya. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir juga dia bisa memilih kapan dia bisa memilihnya. Misalnya tahunnya tahun 2015 misalkan. Dia lahirnya pada bulan
April, misalkan tanggal 10 April. Jadi dia bisa memilih sesuai dengan tanggal lahir dia. Setelah selesai, dia bisa mengirim dengan cara mengklik submit. Jadi ini tampilan untuk form yang sudah kita buat. Ini contohnya. Kemudian setelah ini selesai, Bapak Ibu bisa seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mempunyai tagihan tugas yaitu mengirimkan link formulir pendaftaran. Jadi silakan Bapak Ibu klik share. Pada pilihan share ini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu lihat. Jangan lupa Bapak Ibu klik anyone with the link can respond. Jadi ini yang dipilih. Jadi anyone, siapapun dengan link ini bisa merespon atau mengisi form yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kalau pilihannya Bapak Ibu buat masih yang only people in my organization can respond, dia yang bisa mengisi hanya orang yang memiliki akun Office 365. Tapi kalau Bapak Ibu isinya memilih centang yang anyone with the link can respond, walaupun dia tidak memiliki akunnya, dia bisa mengisi form yang sudah Bapak Ibu buat. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik ikon linknya, maka akan muncul alamat URL form yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau sudah Bapak Ibu klik copy, karena alamat link form ini terlalu panjang, jadi susah membacanya, maka akan membuat orang mungkin akan kesulitan untuk mengetik atau mengunjungi link formnya. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan short link. Jadi saya biasa menggunakan tiny URL. Jadi banyak sekali short linknya, ada gg.gg, ada masih banyak lagi, banyak sekali short link. Jadi saya biasanya menggunakan tiny URL. Jadi kita ambil, kita copy URL-nya tadi, kita copy, kita buka tiny URL-nya, kita buka, maka URL yang sudah kita copy tadi kita pastekan di alamat yang sudah disediakan oleh tiny URL. Jadi alamatnya sudah kita buat. Kita bisa membuat custom alamatnya. Jadi kita bisa membuat misalkan form ppdb PS1 misalkan, karena mungkin satu sekolah cukup satu mungkin, tapi karena ini tugasnya tugas individu, jadi buatnya mungkin sesuai nama aja supaya mudah diakses. ppdb misalkan Wiwin. Jadi setelah ini selesai, klik make tiny URL. Kalau sudah selesai, tinggal di copy saja alamat URL-nya. Alamat URL itulah yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu di tugas di kelas tim yang sudah saya buat. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat yang berikutnya tampilannya, yaitu kita akan membuat kuis. Kalau tadi sudah formulir pendaftaran, yang berikutnya kita akan membuat kuis. Jadi jangan lupa kalau mau buat kuis, pilihannya adalah new quiz. Kita pilih yang new quiz, kita buat judul, misalkan keluargaku misalkan. Nah, silakan deskripsinya, silakan kerjakan dengan cermat. Bapak Ibu berkreasi dengan kreativitasnya masing-masing.
Jadi bentuknya kita pilih ambil yang pilihannya, karena ini banyak pilihan, kita ambil yang pilihan ganda saja. Jadi soalnya kita buat pilihan ganda, jumlah soal kita ambil 10 soal. Jadi dibuat 10 soal pilihan ganda disesuaikan dengan kelas materi yang Bapak Ibu ampu sekarang. Jadi misalkan saya buat nama dari ayah biasa saya. Nah, jadi tidak perlu diberikan nomor. Oh maaf, saya lupa. Untuk nomor 1 dan nomor 2, Bapak Ibu sila buat namanya. Misalkan ini pilihannya, kita hapus dulu, kita ulangi. Pilihannya ambil teks. Jadi nomor 1 itu nama, supaya Bapak Ibu dapat mengetahui murid Bapak Ibu yang mengerjakan tugasnya siapa. Jadi cukup nama saja. Poinnya tidak usah diisi karena nama itu tidak ada poinnya nama. Kemudian kita isi centang, jangan lupa dicentang required atau wajib, supaya murid Bapak Ibu itu bisa mengisi namanya, jangan sampai ketinggalan namanya. Kemudian yang berikutnya masih setelah nama kita buat dengan nomor 2-nya kelas. Nomor 2-nya kelas, Bapak Ibu bisa buat anaknya nanti kelasnya apa di situ, misalkan kelas 2A, 2B, 2C atau 1C misalkan. Jadi silakan Bapak Ibu sampaikan dengan muridnya masing-masing. Kemudian karena tadi nomor 1 dan nomor 2 itu sudah kita gunakan untuk nama dan kelas, berarti nomor soal dimulai pada nomor 3. Jangan lupa di nomor 3 itu baru kita mulai dengan soal. Silakan Bapak Ibu buat soalnya seperti apa. Saya buat aja soal, misalkan soalnya seperti ini. Jadi pilihannya disesuaikan. Kelas 1 itu optionnya A dan B atau benar salah. Kemudian kelas 2 juga sama. Kelas 3 optionnya ada 3. Jadi optionnya ada 3 untuk kelas 3. Kelas 4 optionnya ada 4. Jadi A, B, C, D. Tidak perlu Bapak Ibu buat optionnya itu, Bapak Ibu buat A titik, tidak perlu. Jadi langsung saja Bapak Ibu buat pilihan jawabannya seperti apa. Nah, jadi itu salah satu cara membuat soal di Google Form. Misalkan namanya begini, buat ini hanya contoh, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus dari soal yang saya buat. Ada contohnya juga. Contoh soal yang sudah saya buat itu ada di kelas Teams. Silakan Bapak Ibu lihat alamat URL-nya. Jadi kemudian lanjutkan dengan soal nomor 4. Seterusnya, berarti jumlahnya semua, karena tadi kita batasan minimalnya ada 10 soal, silakan Bapak Ibu buat, berarti semua jumlahnya harus menunjukkan angka 12, karena dua option tadi kita gunakan untuk nama dan juga kelas. Setelah selesai, jangan lupa ini dilihat dulu, di preview seperti apa soal yang sudah dibuat. Kalau mau ditampilkan dengan tema silakan. Kemudian kalau mau soalnya ada gambarnya, kita bisa memasukkan gambar image di sini, image atau video. Silakan Bapak Ibu insert. Misalkan kita pilih image family misalnya. Jadi di Bing ini karena ini sifatnya online,
Jadi kita bisa langsung pilih di sini. Misalnya kita pilih family, kita bisa milih nanti, maka browsernya secara otomatis akan memberikan saran seperti apa yang dia tampilkan. Misalkan kita ambil yang ini. Oke, kita klik add, maka nanti gambarnya akan muncul di sebelah kanan. Oke, baru kita buat. Misalkan pertanyaannya, berapa jumlah orang pada gambar, misalnya orang pada, misalkan soalnya seperti itu. Ada 1, optionnya 2, tambah lagi optionnya 3, dan optionnya ada 4. Untuk membuat kuncinya, jangan lupa, tadi saya lupa membuat ini. Untuk membuat kunci jawaban, Bapak Ibu bisa memilih. Misalkan saya ingin pilih yang kunci jawaban yang ini, saya pilih yang B. Diklik sampai muncul tulisan correct answer. Jangan lupa kasih poin. 1 soal poinnya 10, berarti 10 soal poinnya 100. Ini kita kasih poin 10. Yang ini kita pilih kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang 4. Karena dia ada jumlahnya, ada 4 orang. Ini juga jangan lupa poinnya, jangan lupa dikasih poin. Jangan sampai nanti siswa mengerjakan benar tapi poinnya lupa dituliskan di situ. Maka nanti dia tidak dapat poin, karena yang mengoreksinya nanti bukan Bapak Ibu yang mengoreksi. Sistem langsung secara otomatis mengoreksi tugasnya. Tinggal Bapak Ibu memberikan feedback dan respon kembali kepada siswa. Jadi tidak repot lagi Bapak Ibu mengoreksi satu-satu. Yang penting Bapak Ibu sudah benar buat kunci jawabannya. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai, kita masuk ke setting. Kita masuk ke setting. Oke, kita bisa pilih yang anyone. Jangan lupa kita pilihnya anyone, sama seperti formulir yang tadi yang pertama, supaya semua orang bisa mengakses kuis ini, kuis lewat Microsoft Form yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat acak, soal shuffle question. Artinya nanti dia nomor yang ada gambar ini belum tentu dia berada di soal nomor kedua. Bisa saja dia langsung loncat ke nomor 10 misalkan. Itu kalau kita klik shuffle question. Kenapa kita klik shuffle question? Ini memungkinkan supaya tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh muridnya. Jadi muridnya bisa saja memberikan kunci jawaban kalau dia sudah mengerjakan duluan kepada teman yang lain. Jadi kita buat aja shuffle question. Kemudian setelah shuffle questionnya kita klik lock question. Lock question ini adalah untuk mengunci, karena tadi pilihan formnya nomor 1 dan nomor 2 itu adalah untuk nama dan kelas. Kita isi nomor 1 dan nomor 2 supaya dia tidak acak. Karena nanti kalau namanya di tengah-tengah, lucu nanti formnya jadinya. Kok ada nama di tengah? Muridnya juga akan jadi bingung. Jadi nomor 1 dan nomor 2 kita lock question. Jangan lupa ini diisi nomor 1 dan nomor 2. Ini untuk mengunci supaya nomor 1 dan nomor 2 itu tetap pada posisinya. Baru nomor 3 ke bawah dia akan acak. Sifatnya soalnya acak. Makanya tidak perlu dibuat pilihan nomor soal dan juga pilihan optionnya tidak perlu dibuat A, B, C, D. Jadi sifatnya nanti dia akan shuffle, acak oleh sistem. Kalau sudah, sama seperti langkah yang sudah kita buat tadi, kita klik share. Karena ini udah pilihannya anyone with the link
can respond, jangan lupa ini dipilih karena ini penting, karena nanti siapapun bisa mengakses. Tapi kalau ini tidak dipilih, maka form kuis yang sudah Bapak Ibu buat itu hanya terbatas bisa diakses oleh orang yang memiliki akun Office 365 saja. Nah, jadi kita buat anyone with the link can respond. Semua bisa merespon link yang sudah dibagikan. Kalau sudah kita copy, jangan lupa kita perpendek linknya lewat, karena saya tadi pakainya Tiny URL. Saya contohkan, mungkin ada yang lain, Bitly bisa juga digunakan, bisa juga menggunakan gg.gg. Saya coba gg.gg. Oh, gg.gg-nya tidak mau dipakai. Coba kita Bitly. Ya, kita coba menggunakan Bitly. Nah, ini Bitly, tapi langkahnya juga cukup langkah bila dibandingkan dengan Tiny URL, itu lebih mudah Tiny URL. Lebih mudah. Jadi saya sarankan recommended pakai Tiny URL. Kalau sudah seperti ini, kita klik home, salin saja, tinggal salin. Kita buat tadi kuis keluargaku, misalkan seperti itu kita buatnya. Kalau sudah, ini kita klik make Tiny URL. Sudah jadi, maka alamat URL kuis tadi kita kopikan. Alamat inilah yang akan kita bagikan dengan siswa kita atau orang yang bisa melihat atau ingin mengerjakan kuis yang sudah dibuat. Jadi itu salah satu contoh dalam membuat Microsoft Form. Jadi ada dua, bisa membuat Microsoft Form untuk formulir yang sifatnya umum, bisa juga membuat kuis dari Microsoft Form. Jadi itu sekilas tentang Microsoft Form. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan sambil minum, karena kita butuh asupan air yang banyak dalam tubuh, karena situasinya juga sekarang lagi musim kurang bersahabat. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan kita yang ada di dalam grup ini selalu diberikan kesehatan, karena cuacanya juga di luar juga kurang bersahabat. Jadi jangan sampai memforsir tubuh kita. Jadi kalau ada tugas seperti ini, pelatihan, jangan sampai lewat dari jam 12 malam tidurnya, bahaya. Mungkin sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan tentang Microsoft Form-nya sebelum kita melakukan praktek untuk Office online. Melakukan praktek untuk Office online-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu semua? Sampai di sini apakah paham? Mungkin ada yang ingin sharing tentang Microsoft Form-nya. Silakan.
Jadi sudah 1 jam. Ini sudah 1 jam kita bahas tentang Bentar, Pak. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Dedi. Iya, bentar lagi didiskusikan bentar ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa menyela dengan menyalakan mic. Tolong kasih tahu saya, Pak Gun, penjelasannya terlalu cepat. Nah, jadi supaya bisa saya rem-rem sedikit. Soalnya gasnya masih pakem nih, Bu. Saya matikan. Itu kalau kita buat kuis tuh soal, Nah, gimana? Ya Bang, gimana Bang? ketika kita udah buat kuis soal itu dalam bentuk link, Ya. dibagikan ke siswa, apakah orang tua murid itu harus mempunyai aplikasi Microsoft Office ini? Itu tadi pilihannya tadi kan ada anyone with link can respond. Jadi kalau kita pilih centang yang anyone, walaupun dia tidak punya akun Microsoft, dia tetap bisa mengerjakan. Dia tetap bisa ngisi formnya. Tapi kalau kita hanya only people, pilihannya only people di situ, berarti dia hanya orang-orang tertentu yang punya akun Office 365. Jadi pilihannya jangan lupa dipilih anyone pokoknya. Setiap orang. Mungkin seperti itu jawabannya, Bang. Ini masih ada lagi? Ya, makasih Pak Gun. Pak Gun. Oke. Mungkin yang lain, mungkin ada yang mau apa namanya? Ya, seperti yang ditugaskan, mungkin ada yang lupa Microsoft Teams. Pada saat Bapak Ibu melakukan webinar, nanti kan tugasnya itu ada melakukan webinar. Saya ulangi, mungkin langkah-langkahnya saya ulangi seperti ini. Jadi pilihannya saya bagikan dulu share screen-nya supaya Bapak Ibu bisa lihat. Iya. Lihat Microsoft Teams. Bentar. Saya bagikan ke G. Kelihatan tidak layar Microsoft Teams-nya? Tampilannya seperti ya, kelihatan ya. Berarti ini Microsoft Teams ya yang ditampilkan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum. Oke, Belum, saya bagikan sebentar Bapak Ibu. Desktopnya oke, yang ini aja. Kelihatan tidak Bapak Ibu tampilannya? Seperti apa tampilan yang Oke. Kelihatan Mas Bro. Nah, tampilannya seperti apa, Pak? Tampilan webinar? Tampilannya tuh Iya, Pak. Seperti apa tampilannya yang muncul di komputer atau di HP Bapak Ibu sekalian? seperti rapat gitulah. Gambar yang ramai ini ya, ada 9 orang ini. Iya Pak. Oke, berarti. VDS. Nah, jadi seperti saya lanjutkan tentang Microsoft Teams. Kemarin sudah saya jelaskan, cuma mungkin perlu pendalaman terkait dengan tugas. Bapak Ibu bisa membuat webinar. Jadi tagihan tugasnya itu Bapak Ibu membuat webinar.
Jadi setelah masuk di kelas, Bapak Ibu buat kelas, Bapak Ibu bisa membuat webinar masing-masing. Jadi cukup dengan cara kalau sudah buat kelasnya, Bapak Ibu klik ikon kalender. Nah, ikon kalendernya Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu bisa membuat jadwal webinarnya sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Misalkan besok pukul 9, klik aja di situ. Diklik, maka nanti akan muncul tulisannya webinar rapat baru. Tambah di sini judulnya ditambahkan webinar siapa namanya, misalkan namanya Wiwin, misalkan webinar Wiwin misalkan. Jangan lupa, karena pesertanya masih mungkin ragu-ragu siapa yang mau diundang, belum tahu alamat pesertanya, undang saja saya sebagai satu peserta wajib di situ. Jadi alamat akun saya Gunawan Sintang. Jangan sampai salah, karena Gunawannya banyak di dalam tim Kalbar itu, ada beberapa orang yang namanya Gunawan. Kemudian @guruinovatif.net. Saya nggak punya Borneo, yang ada Borneo cuma Bapak Ibu. Nah, jadi nanti silakan dibuat salah satu. Saya dijadikan ini karena akun saya, jadi saya tidak bisa ngundang diri sendiri, tidak mau muncul namanya. Tapi kalau saya undang misalkan salah satu Mam Wiwin, muncul di sini. Nah, muncul. Cukup satu saja, minimal ada satu yang memiliki akun Microsoft Office 365. Setelah ini disesuaikan waktunya sudah, ini bisa dibuat sepanjang hari kalau mau webinarnya 1 hari full. Kalau sudah kirim. Kalau sudah dikirim, kemudian jangan lupa dibuka kembali. Kalau tadi ini webinar Wiwin ya, contoh tadi, dibuka kembali untuk kita ambil alamat URL. Di mana kita bisa ambil alamat URL? Kita scroll ke bawah. Kita bisa scroll ke bawah. Ada tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Kita bisa klik kanan di sini. Salin tautan atau buka tautan. Kita salin tautannya, kita perpendek menggunakan ini tadi. Ini URL. Kita salin di sini. Webinar Wiwin. Webinar WWN misalnya. Maka kita bisa buat webinar inilah yang akan dibagikan atau kirimkan sebagai tagihan tugasnya. Jadi bisa disetel. Kemudian ada tambahan opsi ini, karena ini tidak bisa diklik langsung. Kita menggunakan klik kanan. Kita bisa menggunakan klik kanan, klik di sini opsi rapatnya. Kita buka tautan untuk membuat settingan opsi pada meeting yang akan kita laksanakan. Jadi opsi rapatnya ini dipilih. Jadi seperti kemarin saya buat orang di organisasi saya. Makanya mungkin yang masih belum menggunakan akun Office 365-nya, kemarin dia susah masuknya. Akan susah masuknya karena perlu izin dari saya sebagai pembuat webinarnya, pembuat meetingnya. Tapi kalau saya pilih ini, saya setting seperti yang hari ini, saya pilih semua orang. Siapapun bisa masuk menggunakan link yang sudah saya bagikan. Siapapun bisa menggunakan link tersebut untuk masuk di dalam webinar yang akan kita laksanakan. Kalau sudah, simpan. Kemudian ini ada pertanyaan, siapa yang mau jadi presenter? Apakah semua orang? Apakah hanya saya? Silakan dipilih, sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Webinar jumlah peserta minimal tidak dibatasi. Mau 1 orang cukup.
karena ini hanya contoh. Silakan Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu buat ya paling tidak ada 2-3 orang cukup. Kemudian kalau sudah ini disimpan, jadi selesai. Kemudian Bapak Ibu silakan melaksanakan webinarnya pada saat waktu yang disesuaikan, ditentukan. Kemudian jangan lupa pada saat melakukan webinar itu Bapak Ibu ada tombol perlihatkan peserta. Bapak Ibu bisa lihat tombolnya kalau Bapak Ibu klik di Microsoft Teams Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada tombol orang 2, itu perlihatkan peserta. Bapak Ibu klik. Pada tampilan di samping kanannya itu ada, kalau Bapak Ibu sebagai presenternya atau yang membuat link webinarnya, Bapak Ibu bisa mengunduh daftar peserta. Daftar hadir pesertanya tinggal dengan cara mengklik unduh daftar kehadiran. Tinggal klik saja di situ. Jadi saya contohkan sekarang, saya klik. Kan nanti akan muncul di file manager di komputer atau di laptop, itu akan muncul langsung ke sana di tempat Bapak Ibu simpan file yang sudah di-download. Jadi di situ akan ketahuan. Coba kita cari kalau sudah di-download. Belajar nih, yang lagi belajar. Kalau sudah di-download, nanti Bapak Ibu silakan buka di file tempat Bapak Ibu menyimpan downloadannya. Di file explorer di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari di namanya itu, dia bentuknya adalah spreadsheet. Bentuknya spreadsheet atau Excel. Nah, nih namanya meeting attendance list. Meeting attendance list. Jadi kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu buka, tampilannya seperti Excel, tapi dia beda extension. Beda extensionnya karena ini hasil dari otomatis unduhan dari Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu bisa buka, nanti hasilnya akan kelihatan di situ. Akan kelihatan, Bapak Ibu bisa buka hasil unduhan daftar hadirnya. Bentar, ini masih loading. Ya, masih loading, bentar kita tunggu. Kalau sudah terbuka nanti dia tampilannya akan memuat semua peserta yang masuk di dalam webinar yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi itu nanti juga bagian dari tagihan tugas daftar hadir yang bisa diunduh. Jadi tidak perlu repot-repot buat daftar hadir bentuknya form segala macam. Cukup Bapak Ibu download selama Bapak Ibu masih melaksanakan webinar. Jadi kalau webinarnya sudah diakhiri, sudah tidak bisa lagi download. Jadi tampilannya itu dia Microsoft, tampilannya seperti ini, masih loading. Laptop saya berat karena banyak file yang sudah terisi, jadi berat. Jadi kalau dia sudah di-download, ini akan kelihatan semuanya lagi di sini, waktu, kemudian tanggal, jam, kemudian keterangannya. Jadi ini tidak bisa dimanipulasi.
Nah, jadi saya udah bergabung di jam 12.40 tadi saya sudah bergabung, tapi saya keluar lagi untuk cek apakah webinarnya sudah bisa dibuat untuk bergabung. Bu Ida dia bergabung sebelum jamnya, kemudian ada keluar, kemudian gabung lagi. Nah, jadi dia bisa kita lihat di sini. Jadi jumlah pesertanya sesuai dengan jadi ini daftar hadir peserta yang sudah bisa kita lihat, kita unduh waktunya. Jadi Francisca Wiwin gabungnya jam 1:04 dan tidak ada keluar-keluar. Lalu ada tulisan begini, Ernita Indriati Gues tamu. Berarti kalau dia tamu, berarti dia masih belum menggunakan akun Office 365. Jadi masih menggunakan, mungkin pada saat dia akses link itu masih terkoneksi dengan akun Gmail-nya, makanya dia disebutnya Gues tamu di situ. Tapi kalau sudah tidak ada tulisan tamunya, sudah tidak ada tulisan tamu seperti di atas, itu sudah bergabung menggunakan akun Office 365. Jadi inilah bentuk kalau pengguna tidak dikenal ini juga mungkin sama, karena dia tidak menggunakan, Bapak ini tidak menggunakan akun Office 365, makanya disebutnya pengguna tidak dikenal, mungkin namanya begitu mungkin. Jadi itu tambahan tentang Microsoft Teams yang bisa Bapak Ibu pelajari kembali nanti. Kemudian jika ingin mengedit waktunya, mungkin saya lupa waktunya, saya buatnya terlalu singkat atau mau dirubah waktunya, klik saja kalender. Begitu Bapak Ibu klik kalender, Bapak Ibu cari webinar yang ingin diedit, cukup diklik saja di situ, bisa diedit kembali. Ya, kalau sudah selesai berarti silakan ditutup kalau sudah diedit. Jadi mungkin seperti itu. Hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini supaya mungkin peserta yang lain juga bisa istirahat, mungkin yang masih lembur di sekolah bisa menyelesaikan tugasnya. Jangan lupa Microsoft Education Center-nya, karena itu ada 13 tahap learning pad yang harus dikerjakan, jangan sampai lupa dikerjakan. Kemudian setelah ini nanti akan saya bagikan redeem code untuk pertemuan kedua dan juga survei trainer, dan survei master trainer, survei trainer. Jadi trainernya diisi dengan nama saya di situ. Itu rapot untuk saya Bapak Ibu. Apakah betul saya sudah melaksanakan diseminasi atau belum? Itu rapot, mohon diisi, mohon kerjasamanya. Redeem code-nya jangan lupa. Jika ada kendala silakan Bapak Ibu lanjutkan diskusinya di WA group, supaya mungkin nanti bisa kita bahas sama-sama, kita cari solusinya sama-sama. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan. Atau mungkin masih ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang tagihan tugasnya, silakan. Masih ada waktu. Teman-teman dari Pancastia, mungkin ada pertanyaan. Sistem kerjanya mau mengerjakan tugas bisa dicontoh itu Bapak Ibu. Teman-teman dari Pancastia itu keroyokan. Walaupun ngerjakannya nanti individu, tapi ngerjakan sama-sama di sekolah mungkin. Jadi saling membantu. Siapa yang udah bisa, sudah paham, membantu teman-teman yang belum selesai tugasnya. Mungkin bisa dibantu, itu salah satu contoh kerjasama yang baik. Kemudian webinarnya
Bapak Ibu nggak usah bingung pilih pesertanya, silakan dicari. Mungkin ada yang peserta kita juga ada yang dari luar, nggak perlu ragu-ragu. Silakan diundang saja Bapak Ibu yang dari luar, silakan diundang teman-teman kita yang ada dari Sintang sekaligus untuk saling berkenalan, mungkin bisa saling berbagi ilmu ke depannya. Nah, mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman dari Pancastia atau dari SD 7 atau dari yang lain mungkin? Silakan. Selain daripada percakapan langsung, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini percakapan yang ada di tampilan Teams Bapak Ibu itu ada percakapan juga. Jadi ada ikonnya di situ, itu juga bisa digunakan untuk saling berbagi untuk tanya jawab. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, webinarnya kita cukupkan sampai di sini dulu supaya bisa ada waktu juga untuk mengerjakan tugas yang lain. Bagaimana? Cukup? Oke, cukup sementara. Nanti ada hal-hal yang belum jelas mungkin dikomunikasikan ya. Oke, baik Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin yang saya sampaikan pada hari ini masih banyak kekurangan. Mohon maaf atas kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Saya tutup, saya akhiri. Mungkin bisa dilanjutkan di WA Group tentang diskusi jika ada kendala yang dihadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Gun. Ya Bu, sama-sama. Thank you, bro. Penting. Aduh. Microsoft Teams. Kakak ngomong suaranya masuk.